pagi, Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya Andi dari Divisi Biblical Engagement akan menyampaikan presentasi terkait bahan referensi memimpin grup BKR. Sharekan dulu slide share-nya, slide screen. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, pada hari ini nanti akan banyak mengulas terkait bahan-bahan referensi memimpin grup BKR. Nah, ini sangat berhubungan sekali terkait hari kemarin kan Bu Yulia mempresentasikan tentang fondasinya, tentang bagaimana sikap hati seorang pemimpin, strateginya harus gimana. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan bahan-bahan yang akan nanti bisa menjadikan referensi Bapak Ibu Saudara nanti untuk memimpin. Di dalam presentasi ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama nanti akan membahas tentang bahan-bahan memimpin PA, yang akan terdiri dari 4 ya, misi pemuritan, memimpin PA, memimpin sesuai kriteria, dan juga ada bahan-bahan pendukung di blok. Dan di bagian kedua, bagian besar kedua adalah bahan-bahan kitab root nanti, yang terkait baca kitab root, yang itu ada multibahasa, format, dan plafon, dan juga ada pendalaman kitab root dan referensi pendukung nanti seputar kitab root. Langsung saja ke bahan-bahan pemimpin PA. Jadi di sini tentang misi pemimpin ini, misi pemuritan itu akan kait erat bahwa sangat tidak jauh beda dengan dalam membentuk kelompok kecil. Nah, di sini akan ada artikel-artikel yang akan mendukung Bapak, melengkapi secara skill, secara mindset juga seputar memisi membangun kelompok PA. Contohnya itu ada bagaimana memulai sebuah kelompok sel, pendalaman Alkitab di dunia digital, mengenal KTP kontekstual, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan memperoleh bahan-bahan tersebut. Ada beberapa situs yang diambil seperti di misi Sabda.org dan artikel. Dan juga di bagian kategori misi ini nanti juga akan menghadirkan video-video dari Sabda Live tentunya, yang seputar juga tentang belajar Alkitab, tentang fondasi pemuritan, itu salah satu menjadi contohnya. Dan juga pentingnya PA dan gereja, PA Mensos Digital Native. Nah, itu banyak sekali nanti Bapak Ibu akan memperoleh di situ. Di sini kita mulai dari tentang misi ya, misi kelompok PA dan misi bahwa yang dijangkau itu adalah digital native atau anak-anak muda sekarang yang terjun di dunia digital tentunya. Kemudian ada kategori memimpin PA dan di sini akan ada artikel juga Bapak Ibu, akan banyak artikel seputar kepemimpinan yang ada, yang itu banyak diambil di situs Sabda yaitu Lead Sabda.org dan misi Sabda.org. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan membaca terkait artikel-artikel untuk membentuk mindset seorang pemimpin kelompok yang baik. Ada tentang petunjuk pemimpin kelompok, ada tips-tips yang akan diberikan saat memimpin PA kelompok. Nah, itu ada beberapa contoh yang saya berikan ya. Dan juga tentu saja ada materi videonya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah ingin melihat secara praktik, secara gambar, ada grafisnya, nanti ada tentang alat-alat online, metode studi. Nah, di sini selain tadi mindset pemimpin, juga terkait kelengkapan pemimpin dalam hal penggunaan tools-tools yang untuk digunakan untuk memimpin anggotanya tentu saja. Nah, di situ banyak juga terkait alat-alat ya, alat-alat online terutama, dan juga metode studi Alkitab dan bagaimana belajar Alkitab. Nah, ini dicontohkan di sini tentang eksposisi narasi. Nah, nanti bisa juga sangat terkait juga kitab root, kitab narasi juga. Setelah itu ada juga kategori memimpin sesuai kriteria. Nah, ini ada beberapa bagian. Yang bagian pertama itu ada tentang kriteria anak ya. Jadi melihat audiens atau anggotanya itu sesuai dengan inputan atau bahan yang akan dipakai. Jadi ada perlakuan khusus kepada kriteria anggota yang dipimpin. Salah satunya contoh anak ini. Nanti ada banyak artikel dan itu diambil baik dari situs Bapak Sabda.org ya.
Yaitu ada salah satu contohnya referensi bahan PA guru sekolah minggu, aktivitas asik untuk ajak anak baca Alkitab, dan juga cara anak belajar Alkitab. Nah, ini nanti bahan-bahan ini akan mendukung Bapak Ibu untuk lebih mengenal lagi, untuk engage lagi dengan anggotanya, anggota pemimpin. Dan juga ada bagian kedua tentang kriteria, yaitu remaja pemuda. Tentu saja ini juga diambil dari remaja Sabda.org dan juga ada beberapa dari situs Live Sabda. Seperti pelayanan remaja Kristen, tips pemimpin kelompok pemuda remaja, cara praktis meningkatkan isi Alkitab untuk remaja dan pemuda. Nah, itu nanti akan diberi bahan-bahan ini akan mendukung, menopang Bapak Ibu dalam menindaklanjut atau memperlakukan anggota yang dipimpin di kelompok pemimpin. Nah, ini nanti juga menjadi referensi lanjutan ketika anggota Bapak Ibu nanti akan memfollow up atau memimpin orang lain, dalam hal ini mungkin ya juga memimpin anak atau pemuda remaja di gerejanya. Itu juga menjadi salah satu referensi juga yang bagus. Selain itu, ada juga blog, dan ini selain tadi kita belajar terkait proses bagaimana memiliki misi, mindset pemimpin sampai kepada memimpin sesuai kriteria, ada juga terkait blog. Nah, ini blog ini ngomongin tentang bagaimana kita belajar dari orang yang telah melakukan pendalaman Alkitab atau telah memimpin kelompok PA. Nah, di sini kita banyak belajar dari pengalaman atau belajar dari orang yang sudah melakukan. Nah, ini banyak juga, salah satu situsnya ada di blog Sabda.org. Di sana itu banyak sekali tentang metode-metode PA yang sudah dilakukan dan diterapkan. Salah satunya itu ada contohnya itu ya, PA Badino Lukas. Nah, ini ber-PA dengan cara kekinian. Ada juga pendalaman Alkitab dengan lukisan Rembrandt. Nah, ini ada metode yang digunakan ya. Jadi ada pendalaman tentang gambar atau grafis. PA Elsa dengan video yang berseri sema dari. Nah, ini ada tipe kategori PA yang dengan menggunakan video. Nah, ini nanti bahan-bahan referensi yang bisa menjadi rujukan Bapak Ibu untuk mengenal orang-orang yang sudah melakukan metode-metode pemimpinan tersebut. Nah, itu bisa menjadi masukan juga untuk Bapak Ibu. Apakah nanti cocok atau tidak, nanti bisa jadi pertimbangan juga. Dan juga ada banyak e-book yang disediakan nantinya terkait bahan pemimpin ini. Salah satu contohnya ini ada multipurpose tools for Bible study, ada Bible study, test study for small group, the joy discovery in Bible study. Nah, itu banyak ya di berbahasa Inggris juga itu. Nah, nanti juga akan, karena bahan ini nanti bahan bergerak atau bahan yang akan terus update, kemungkinan juga nanti akan terus ditambahkan e-book yang mungkin relevan dalam artian bahasa Indonesia ya. Ya, mungkin ibu-ibu, Bapak Ibu juga punya referensi, nanti juga bisa diusulkan di dalam grup juga. Ini diambil di media Sabda.org. Demikian Ibu, nanti bisa Bapak Ibu temukan setiap bahan-bahan tadi terkait misi, pemimpinan, kriteria, dan experience pengalaman dari blog, dari e-book, itu di dalam link yang sudah tertera di sini ya, di cheat sheet memimpin PA. Nah, nanti admin boleh share referensi linknya ini ke chat room ya. Kemudian setelah tadi kita mengetahui bagaimana memimpin kelompok PA dari segi misi sampai kepada hal pengalamannya bagaimana, kita akan bisa terjun langsung dengan bahan-bahan kitab Rut. Jadi lebih ke fokus lagi ke bahan-bahan yang akan kita pakai. Dan di sini saya akan men-sharingkan bahan-bahan yang bisa menjadi rujukan Bapak Ibu untuk mendalami kitab Rut. Yang pertama tentu saja dalam hal PA pasti kita akan membaca. Dalam hal membaca ini disarankan sih sebenarnya memakai, karena sudah digital dan sudah terbuka semuanya, multiversi Alkitab itu sudah banyak. Jadi disarankan memakai supaya dapat membandingkan versi terjemahan. Nah, ini fungsinya sangat penting karena nanti bisa
membantu anggota dalam memahami kata atau diksi teks yang kadang tidak diketahui tidak dipahami di terjemahan satunya, tapi dipahami di terjemahan satunya. Nah itu. Selain itu juga dapat memperluas pemahaman anggota terkait variasi terjemahan Alkitab. Oh ternyata banyak ya terjemahan Alkitab dan lain sebagainya yang itu. Nah di sini produk yang akan ditontonkan atau direkomendasikan itu ada Alkitab Mobi yang itu terdiri dari 15 versi bahasa Indonesia, 11 versi bahasa suku, 19 versi bahasa Inggris. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu langsung kunjungi di alkitab.mobi, nanti tinggal pilih kitab rootnya ya, dan pilih versinya juga bisa. Selain itu juga bisa menggunakan Alkitab Sabda, ini apps ya, bisa di-download versi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau di Alkitab Mobi itu kita kunjungin situs, jadi nggak terlalu terbeban memori di HP. Kalau di Alkitab Sabda ini kita harus download dulu. Nah nanti sesuai dengan kebutuhan anggota dan pemimpin, mau download atau lewat situs, nah nanti bisa disepakati bersama. Selain itu tadi ketika kita membahas tentang multiversi, juga ada multiformat. Nah multiformat di sini ketika kita tentu saja itu adalah proses menerima informasi dan cara menerima informasi setiap orang itu berbeda-beda. Nah ini berkaitan dengan cara belajar. Jadi pemimpin yang memperhatikan dan memakai cara belajar setiap anggota PA itu maka informasi yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik, dapat istilahnya nyantol ya atau tertanam di otaknya itu dengan baik. Nah ini Sabda sendiri merekomendasikan beberapa format ya. Tentu saja teks itu ada di Alkitab Mobi dan juga di Alkitab Sabda di situs. Keuntungan di situs itu tadi ya Bapak tinggal akses situsnya, jadi tinggal nggak banyak download dan lain sebagainya. Ada juga audio. Nah ini rekomendasinya adalah Alkitab Suara, Alkitab TB Non Drama, Alkitab Karaoke. Nah itu bisa Bapak Ibu kunjungi di Sabda.org dan Karaoke Sabda.org dan tinggal dipilih bagian kitab rootnya nanti. Nah ini akan membantu untuk anggotanya terkait ketika mereka banyak yang menerima atau cara belajarnya bersifat audio. Ada juga berupa video. Nah ini rekomendasinya ada Alkitab video bergambar dan juga ada video TBB atau The Bible Project baca kitab root ya. Di bagian itu ada. Nah, Alkitab video bergambar nanti bisa dicek di media sabda.org video Alkitab/GNP nanti atau lengkapnya tentang root nanti bisa dicek di cheat sheet yang akan di-sharekan nanti. Setelah itu ada juga format grafis atau gambar. Nah, ini kita menggunakan merekomendasikan Kingston Comic ya, seri kisah kasih abadi kitab root dan juga ada komik kitab suci 2. Nah, ini di seri dari hakim-hakim dan root. Nah, ini bisa menjadi bahan referensi pendukung sesuai dengan kebutuhan atau variasi PA yang akan dipakai nanti. Setelah multiformat, ini setelah tadi kita melihat empat tadi kriteria, dan ini rekomendasi yang sangat recommended karena di Badino atau di situs Sabda ID/Badino ini semuanya section multiformat itu baik baca, dengar, dan nonton itu sudah tersedia dan bisa diakses, bisa dinikmati langsung oleh Bapak Ibu. Nah ini salah satu rekomendasi yang paling recommended dengan cara ini yang Badino. Kemudian ketika tadi multiversi, multi format. Nah, kalau kita masuk ke multi platform dan di sini platform yang dipakai ini kan merupakan wadah yang akan dipakai atau untuk menyampaikan firman Tuhan tentunya kepada anggotanya. Nah, ini salah satu bagian yang krusial yang sangat penting, salah satu faktor pendalaman Alkitab yang digunakan. Salah satu yang paling umum Pak tentu saja kalau kita lihat di
slogan-slogan di luar sana tentang dunia pendidikan pasti mobile first atau app first ya. Gitu. Nah ini ada aplikasi Android baik aplikasi iOS yang disediakan atau direkomendasikan oleh Sabda terkait apps Sabdanya. Ada Alkitab Sabda, Alkitapedia, sampai pada Sabda Komik. Nah itu bisa Bapak Ibu pilih salah satu sesuai yang menunjang anggota, baik anggota ataupun pemimpin. Atau menggunakan aplikasi iOS pun juga sudah tersedia Alkitab multiversi, Alkitab yang terbuka sampai tafsiran sudah tersedia di iOS juga. Nah nanti sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu, dari melihat anggotanya dan melihat kebutuhannya. Dan juga ada platform situs. Nah, keunggulan situs sendiri kan tadi ya Bapak Ibu gak bisa download, langsung kita akses lewat browser. Nah, itu ada Alkitab yang terbuka, nanti bisa diakses di ayt.co. Ada Alkitab Sabda di alkitab.sabda.org. Alkitab Mobi yang kita bahas tadi, dan My Sabda. Nah, di My Sabda ini berbahasa Indonesia, yang ini meliputi resource dan juga bahan studi. Nah, bisa diakses di mysabda.net dan mysabda.org. Selain itu, kalau Bapak Ibu ingin mencoba platform lain, saya rekomendasikan untuk menggunakan Sabdabot. Dan ini Sabdabot ada di Telegram. Dan di Telegram ini ya, Bapak Ibu bisa mengakses ayat Alkitab, media, dan tafsiran Alkitab. Dan Sabdabot ini nanti bisa dimasukkan ke grup dan digunakan untuk PA, alat chatting lah gitu untuk zaman sekarang. Atau juga ada Google Assistant yang masih terus dikembangkan Sabda. Yang tersedia itu fiturnya salah satunya adalah ayat Alkitab. Nah, fitur-fitur lain seperti humor, renungan, dan lain sebagainya juga tersedia. Oke, tadi ketika kita sudah membaca dengan cara strategis yang sudah kita pilih dan butuhkan, kemudian kita melakukan studi. Nah, studi ini beberapa bahan yang direkomendasikan, salah satunya video The Bible Project karena memuat overview dari kitab Rut-nya sendiri secara baik. Dan juga ada rekomendasikan audio khotbah Sekolah Alkitab Audio, itu memuat seri-seri audio untuk kaum awam, dan juga ada audio kebenaran abadi, ya ini juga program pengajaran Alkitab. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih dan memilih kitab Rut-nya di bagian program-programnya. Dan juga ada Alkitapedia, memuat tentang latar belakang, nama tokoh, garis besar, kitab, dan lain sebagainya. Dan Alkitapedia ini bisa diakses di alkitab.sabda.org ataupun lewat apps Bapak Ibu. Apps tadi ya, melakukan apps aplikasi yaitu Alkipedia. Dan juga ada Badeno tentunya. Di Badeno tersendiri ada juga section plusnya. Di plus ini Bapak Ibu juga bisa studi di situ. Lewat situ bisa ada nama tokoh, topik, dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan dan sesuai kebutuhan. Dan paling rekomendasi adalah situs alkitabsabda.org karena di situ ada banyak sekali terkait studi Alkitab ya, pengantar kitab Rut, pendahuluan, garis besar, tujuan survei, intisari, dan seterusnya. Bahkan leksikon bahasa Ibrani, Yunani tersedia juga, ekspositori Rut juga ada, kamus Alkitab, referensi silang sampai tafsiran kitab Rut juga tersedia di situs ini. Dan ini menjadi situs rekomendasi banget untuk Bapak Ibu kunjungi dan untuk digunakan untuk studi untuk anggota yang dipimpin juga. Adalah yang lain juga masih ada interlinear yang ini khususnya untuk Indonesia dengan bahasa aslinya. Nah itu Bapak juga bisa menggunakan, yang bisa diakses di devx.sabda.org itu ya, Indolinear. Nanti konten link lengkapnya ada di cheat sheet. Juga metode PA dalam studi juga kita perlu metode ya. Ada beragam metode pendalaman. Nah itu bisa ayopa.org di bagian /metode. Nah itu bisa ada sabda di bagian bawah sini ada sabda alat, wiki, APW sampai kepada biografi. Nanti bisa dicek
terkait metode yang bisa digunakan atau alternatif yang bisa digunakan. Referensi pendukung lainnya seperti artikel, ada belasan artikel dari beragam situs yang terpercaya yang mengulas kitab Rut, nanti juga ada di cheat sheet kitab Rut yang bisa dimanfaatkan. Ada juga renungan terkait kitab Rut, nah itu ada dari santapan harian, dari renungan harian ataupun renungan-renungan lain yang akan termuat di cheat sheet kitab Rut. Ada juga art, yang nanti bisa menggunakan metode PA art, ya. Tadi bisa dilihat ya, ada di blognya, ada memuat salah satu contoh studi PA dengan lukisan. Nah, nanti bisa diambil di sini juga. Ada juga video khotbah dari kumpulan khotbah di YouTube terkait kitab Rut. Nah, semuanya Bapak Ibu bisa ambil dan bisa manfaatkan dan bisa peroleh lewat cheat sheet kitab Rut yang bisa di-download di resource.org. Nah, nanti teman-teman admin akan men-sharingkan. Sekian dan terima kasih. Demikian referensi bahan-bahan yang bisa rekomendasi Bapak Ibu untuk menjalankan kelas PKR ini dengan baik. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Yulia untuk melakukan pengarahan terkait grup PKR. Monggo Bu ya. Ya, terima kasih Andi. Ya. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan apa yang akan ini kayaknya nanti saya bakalan matikan video ya karena koneksi saya agak kurang bagus. Oke, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, ini adalah lanjutan dari kemarin. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan review sedikit saja. Ya, silakan admin, saya matikan video ya. Ya, oke. Jadi agenda kita adalah mereview training for trainers hari pertama yang kemarin sudah diberikan, kemudian ada daftar pertanyaan penuntun kitab Rut yang kemarin saya janjikan, kemudian saya berikan sedikit lagi tambahan bagi saudara yang mungkin masih sering bertanya-tanya gimana sih memimpin diskusi dengan lebih baik gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana menjaga dinamika kelompok karena melakukan PA sendiri itu masih satu bagian, ada bagian lain yang harus dipelihara juga supaya kelompok bisa jalan dengan baik. Kemudian what's next? Oke, review dulu ya. Mungkin ini cepat saja. Jadi kenapa kita belajar Alkitab? Ya, sangat penting sekali bagi kita mempercayai bahwa firman Tuhan adalah hidup dan juga firman itu hidup di dalam kita. Dan saudara melakukan PA bagi jemaat atau memimpin PA bagi jemaat, bagi saya itu satu panggilan yang sangat mulia, sangat-sangat mulia. Tidak ada hal lain yang lebih menyukakan hati kita ketika kita mendorong jemaat untuk membaca firman Tuhan dan mengajar mereka mendalami, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi ini saya yakin saudara sudah sangat memahami. Lanjut. Mengapa penting belajar kitab Rut? Ya, kemarin kita sudah jelaskan, saudara sendiri sudah belajar, penebusan adalah untuk semua generasi dan penebus dibutuhkan oleh semua orang. Karena itu ini menjadi satu kesempatan yang sangat besar, bukan hanya untuk mempelajari kitab Rut, tapi juga memastikan setiap anggota sungguh-sungguh sudah menerima Kristus. Ya, next. Bagaimana membuka kelompok? Siapa saja saya kira bisa membuka kelompok PKR. Tetapi ada satu komitmen yang harus diberikan, yaitu mau bersama-sama belajar dan berubah. Nah, saudara, ini bukan satu yang gampang karena seringkali menjadi pemimpin kita lupa bahwa kita sendiri juga harus ikut bertumbuh bersama dengan anggota. Dan kita juga bisa menolong orang lain untuk membuat keputusan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, bukan untuk memenuhi kepala pengetahuan, tetapi untuk berubah, untuk sungguh hidup itu dipakai oleh Tuhan. Lanjut. Nah, siapa saja yang boleh ikut? Siapapun boleh ikut, ya. Saudara tidak perlu memilih-milih dalam satu sisi ya. Tidak perlu memilih-milih, siapapun bisa diubah oleh Tuhan. Siapapun bisa dijamah oleh Tuhan. Jadi kalau sudah merekrut, jangan merekrut yang pintar-pintar aja gitu. Orang yang dekat-dekat saya saja gitu ya. Seringkali Tuhan kasih ke kita bukan orang yang dekat, Tuhan kasih kita orang yang mungkin menjengkelkan,
Tapi saya percaya kalau saudara persembahkan setiap orang yang nanti akan ikut ambil bagian dalam kelompok saudara, maka saudara serahkan hatinya untuk engage dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan dia. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hanya mengajak mereka ber-PA hanya untuk belajar kitab Rut, tetapi bagaimana kitab Rut ini bisa mengubah hati dan juga menularkan kepada orang lain. Ya, saya harap semua yang nanti ikut di kelompok saudara juga akan membagikannya kepada orang lain. Next. Metode apa yang saudara harus pakai? Sebenarnya metode apa saja boleh. Tetapi kami memang menolong Bapak Ibu untuk bisa sistematis gitu ya dengan metode tertentu. Karena itu Bapak Ibu yang paling penting adalah habit. Tidak perlu menyebutkan ini metode siapa yang buat, siapa yang pakai gitu ya. Tetapi yang jelas kalau itu bisa menolong, pakailah ya. Bagaimana saudara bisa membaca dengan baik, belajar dengan baik dan berbagi. Paling tidak tiga poin ini harus masuk. Metode apapun yang saudara pakai harus ada waktu untuk membaca, untuk belajar dan berbagi ya. Nah, waktu inilah yang sering mahal sekali ya. Karena itu saudara perjuangkan waktu ini supaya mereka bisa menikmati firman Tuhan. Next. Yang terakhir adalah bagaimana kita agile, artinya saudara cukup fleksibel, tangkas dan fleksibel untuk beradaptasi. Sehingga saudara engage dengan grup itu menjadi salah satu cara untuk saudara bisa menyelenggarakan ini dengan baik. Tujuannya bukan untuk membahas sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana poin-poin yang ada di situ itu benar-benar bisa engage dengan setiap orang dan temukan cara untuk mereka bisa rajin dan tekun untuk bersama-sama, ya, belajar bersama-sama. Nah, saudara, kadang di dalam grup pelaksanaan tidak segampang dengan teorinya ya. Kadang kita akhirnya jadi hilang fokus, entah karena ada masalah di grup, ada orang-orang yang kurang saudara anggap mendukung atau kurang kooperatif gitu ya. Tapi saya ingin ingatkan, pelaksanaan apapun yang saudara nanti alami, pergumulan apapun selama pelaksanaan saudara alami, jangan sampai hilang fokus. Fokusnya adalah pada Kristus. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah pertanyaan penuntun. Nah, ini bisa dipakai oleh siapa saja memang, ya. Tetapi saya pikir ini menjadi beginners. Artinya mereka-mereka yang saudara anggap belum biasa dengan PA, agak nggak terlalu senang untuk mikir dalam-dalam gitu ya. Ini bisa dipakai untuk memulai. Nah, saya akan berikan keuntungannya dan kerugiannya. Keuntungannya, semua pertanyaan yang diberikan ini adalah pertanyaan yang komprehensif. Artinya selama dia membaca kitab Rut, seluruh pasal 1, 2, 3, 4, maka dia pasti akan menjawab pertanyaan ini. Memang ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya implikatif, sehingga dia harus mikir sedikit, tapi tidak terlalu. Nah, ini bisa dipakai untuk memulai. Kerugiannya ini enggak dalam gitu ya, kurang dalam. Kurang bisa menggali lebih banyak. Jadi saudara bisa lihat kondisi grup saudara, apakah mereka ini orang-orang yang belum terlalu suka mikir gitu ya. Kalau iya silakan pakai. Kalau saudara mau pakai ini tapi ingin lebih dalam, saudara harus mengkombinasikannya dengan yang analisa. Kalau hanya pakai pertanyaan ini saja kurang. Ya, saya akan berikan beberapa contoh. Next. Misalnya di pasal 1 ya, mengapa Naomi dan keluarganya bermigrasi ke tanah Moab. Nah, mereka bisa lihat lagi baca lagi di pasal 1. Kalau dia baca di pasal 1, maka dia bisa menjawab. Udah pasti bisa menjawab. Jadi kita tidak ingin memberi pertanyaan sulit yang mereka harus mikir dalam-dalam sehingga sampai pusing gitu ya. Tetapi bisa memulai dengan ringan-ringan dulu. Bagi saudara yang membuka kelompok baru pertama kali ini, mereka semua belum pernah menggali Alkitab, mungkin ini bisa menolong supaya ringan gitu ya, lebih ringan. Tapi sekali lagi kerugiannya untuk mereka yang ingin menggali dalam, pasti ini nggak cukup ya. Kemudian ceritakan apa yang terjadi ketika mereka tinggal di tanah Moab. Nah, nanti bisa menggali lagi, tanya di ayat mana gitu. Yang paling penting di dalam pertanyaan penuntun ini adalah mereka bisa menunjukkan ayatnya. Jadi misalnya, mengapa Naomi dan keluarganya bermigrasi ke tanah Moab? Oh, karena ada kelaparan. Ayat mana?
Nah, itu penting banget Bapak Ibu supaya ini bukan imajinasi. Ya, tetapi itu ada buktinya di dalam ayat itu memang ada gitu ya. Ceritakan apa yang terjadi ketika mereka tinggal di Moab. Oh, Abimelech mati gitu ya. Ada nggak ayatnya? Ada di ayat berapa? Oh, dua anaknya juga mati di sana. Ada ayatnya? Ada. Kemudian mereka sudah tinggal di sana lebih dari 10 tahun karena dikatakan di 10 tahun di sana mereka nggak menikah dan mereka nggak punya anak gitu ya. Nah, itu semua harus bisa dibuktikan dengan ayat supaya menolong saudara tidak keluar dari ayat. Nah, itu contohnya ya. Jadi ini pasal 1 di paling belah bawah, pelajaran apa yang Anda dapat dari hubungan Naomi dan Ruth. Nah, ini lebih ke pertanyaan aplikasi. Nah, saudara bisa berikan waktu lebih banyak untuk aplikasi supaya mereka bisa mendapatkan manfaat belajar apa, bukan hanya belajar story-nya saja, tapi belajar apa ayat itu berbicara kepada kita, apa yang ayat itu tunjukkan kepada kita. Gitu ya. Saya tidak akan lanjutkan, ini hanya contoh saja. Pasal 2, next. Pasal 2 juga ada, kemudian next. Pasal 3, pasal 4, ya. Nanti di paling akhir saudara bisa tambahkan beberapa pertanyaan. Jadi kalau saudara anggap ini kurang dalam, silahkan tambah lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan baru, ya, supaya menolong mereka untuk lebih dalam lagi. Ya, ini penuntun, jadi nanti saudara bisa dapatkan di situ ya. Kemudian bagaimana berdiskusi. Nah, saudara paling tidak ada 4 faktor yang paling khusus yang saudara bisa perhatikan di situ. Pertama adalah peserta. Ketika berdiskusi, pastikan semua peserta mendapat kesempatan yang seimbang untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan. Hargai setiap pendapat. Nah, bagi mereka yang belum terbiasa, mungkin ada yang menjawab kurang tepat atau terlalu hiperbol atau terlalu mengada-ada gitu ya. Tetap hargai, tapi tunjukkan mana ayatnya supaya kembali lagi ke ayat sehingga dia tidak pergi ngalor ngidul gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, topik diskusi. Nah, ketika saudara memimpin diskusi, pastikan mereka tidak OOT, tidak out of topic. Gampang banget ya ketika kita punya kelompok diskusi untuk out of topic. Ngomongin misalnya dari ngomongin tentang Ruth, nanti tiba-tiba bisa ngomongin tentang curhat diri sendiri karena mertua aku begini, mertua aku begitu gitu ya. Tiba-tiba kita sudah mendiskusikan banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di ayat gitu ya. Nah, kembalikan peserta ke topik diskusi dengan tegas, tetapi dengan lemah lembut. Ada banyak kasus yang saya melihat ketika diskusi lalu dipotong atau diinterupsi oleh pemimpin lalu marah gitu. Terus maunya keluar dari grup. Nah, saudara hati-hati di situ. Makanya tegas dan lemah lembut saudara harus bisa mengimbangi supaya ketika saudara menegur peserta di dalam diskusi mereka tidak sakit hati ya. Oke, next. Moderator. Nah, ini sangat penting. Tugas moderator itu bukan untuk menjadi guru yang memberi jawaban untuk semua pertanyaan, tidak. Moderator harus bisa menahan diri untuk tidak terus-menerus memberikan jawaban. Moderator adalah fasilitator. Jadi tugas moderator itu paling utama adalah mengatur diskusi supaya diskusi berjalan lancar, semua anggota bisa berpartisipasi aktif, tidak ada yang merasa tertinggal, tidak OOT gitu ya. Kemudian juga kalau kurang dalam, moderator bisa menolong untuk memberikan pertanyaan untuk supaya lebih dalam atau menanyakan ulang. Mengapa Anda berpendapat seperti itu gitu ya? Apa dasar pemikirannya misalnya gitu ya, supaya diskusi bisa lebih dalam. Jadi saudara jangan tergoda untuk selalu menjawab pertanyaan karena saudara tahu banyak. Kalau saudara tahu banyak, tujuannya adalah mengarahkan orang itu untuk berpikir ke sana gitu, bukan untuk memberikan jawaban. Ya, oke. Berikutnya, tepati waktu. Nah, ini ada banyak kasus di dalam berdiskusi, orang tuh bosan karena diskusinya panjang banget, kemudian lama sekali gitu ya. Saudara harus bisa mengimbangi. Tanyakan komitmen mereka berapa lama mereka setiap hari bisa berdedikasi untuk berdiskusi. Kalau mereka bisanya 1 jam, ya saudara mencoba efisien mungkin melakukan waktu pada pagar waktu itu gitu. Soalnya kalau
janjinya 1 jam, tapi ternyata dalam praktek jadi 2 jam, 3 jam, sehingga banyak tugas rumah tangga yang terbengkalai, atau tugas kuliah yang jadi nggak tercover gitu ya. Jadi saudara harus bisa menolong mereka untuk tepat mulai, tepat selesai. Saudara sendiri jangan menjadi masalah untuk membuat pertemuan molor atau bahkan tidak jalan dengan baik ya. Jadi hargai waktu semua orang sehingga pertemuan bisa efektif sesuai dengan target waktu. Jadi kalau bisa komitmen dulu berapa lama waktunya. Kalau banyak yang punyanya sedikit waktu ya saudara harus mencoba menghargai sedikit waktu itu dulu gitu ya, daripada mereka saya nggak ikut kalau lama-lama gitu ya. Saudara coba kompromi sedikit, nanti ketika mereka menikmati diskusi, mereka akan dengan rela hati memberikan waktu lebih banyak ya. Oke, next. Bagaimana menjaga dinamika kelompok? Tadi saya katakan ya, kelompok PA itu bukan hanya untuk menggali firman Tuhan dan berbicara hanya apa yang ada di dalam firman Tuhan, karena memang kelompok ini kalau hanya itu saja, walaupun itu oke juga ya, tapi kalau hanya itu saja seringkali garing gitu, kering, karena tidak ada hal-hal lain yang bisa membuat lengket kelompok itu gitu, anggota-anggota gimana caranya membuat mereka itu benar-benar jadi satu grup yang solid, penuh dengan kasih dan penuh dengan perhatian. Nah, itu yang membuat kelompok ini bisa jalan, bukan karena diskusinya bagus, wah dalam sekali, banyak pengetahuan yang digali. Seringkali kelompok PA tidak bertahan karena itu saja, tapi ada rasa perhatian satu dengan yang lain, itu sangat baik ya. Jadi ciptakan rasa saling memperhatikan supaya di dalam persoalan itu ada kehangatan kasih Kristus. Next. Ada connect ya. Jadi selain caring itu juga connect. Akrabkan setiap anggota untuk saling engage. Tidak hanya selama PA. Kadang-kadang kita gini ya, terlalu kaku. Ya kita cuman kontak hanya PA. Nanti kalau nggak PA, kita nggak kontak lagi. Urusanku hanya dengan kamu, hanya masalah PA, enggak ya. Kalau saudara menjadi pemimpin, saudara harus mencoba menolong setiap anggota untuk tetap akrab, walaupun mungkin di luar grup PA, mereka bisa saling akrab, bahkan saling care satu dengan yang lain. Jadi ciptakan hubungan itu, misalnya saudara, kita punya grup yang mungkin bisa sharing di luar waktu PA gitu ya, atau saudara bisa sharekan semua anggota apa yang ingin atau bisa di-connect di luar jam PA, sehingga mereka merasa ada teman dan mereka tambah keluarga baru gitu ya. Next. Selain caring connect juga concern. Nah, ini saya kira sering yang menjadi kelupaan bagi para pemimpin. Kita kan urusannya cuma PA gitu ya. Seringkali tidak. Akhirnya hidup kita pun dibagikan di situ. Nah, bagaimana caranya? Saudara perhatikan kebutuhan anggota agar bisa saling menolong. Nah, tapi kalau sudah terlalu dekat atau terlalu terbuka, seringkali akhirnya fokusnya hanya kepada masalah setiap anggota. Wah, ternyata yang ini bermasalah, yang itu bermasalah. Wah, saya mau tolong ini, tolong itu. Sudah hanya kehilangan fokus. Nah, hati-hati ya. Jangan fokus kepada masalah. Ya, jangan berorientasi pada problem. Nah, itu keburukan dari terlalu concern itu malah bisa menjadi problem oriented. Nah, itu perhatikan untuk saudara, setiap anggota bisa tertolong tapi tidak saling codependency gitu ya. Kalau saudara menjadikan grup ini codependency, so kalau enggak dengan kita dia enggak akan tertolong. Nah, itu mulai ada unsur-unsur codependency yang tidak bagus di dalam kelompok. Next. Nah, progres, pastikan setiap peserta saling belajar. Jadi kalau saudara lihat ada peserta yang kayaknya antipati atau kurang antusias gitu ya, mungkin dia tidak mendapatkan berkat atau kurang bisa menangkap. Nah, saudara perhatikan, pastikan semua peserta itu mendapat berkat. Karena itu saudara harus mau bukan hanya pada saat PA, kadang-kadang di luar PA tanya gimana PA-nya kemarin, dapat berkat apa gitu ya, apa yang saudara akan lakukan dengan pelajaran yang didapat kemarin.
Dan saudara harus pay attention supaya ada progres. Orang tetap akan ikut di kelompok itu kalau dia melihat progres di dalam diri sendiri. Ya, next. Fokus. Jaga agar fokus kelompok selalu pada Kristus sehingga setiap anggota bertumbuh. Saudara, yang menjadikan setiap pribadi, setiap anggota bertumbuh itu bukan karena pengetahuannya bertambah, bukan karena saling care satu dengan lain, yang sungguh-sungguh membuat itu bertumbuh, dan pertumbuhan itu asli, bukan hanya sementara, itu adalah Kristus. Karena itu saudara pastikan kelompok ini benar-benar fokusnya adalah kepada Kristus, bukan kepada pemimpin, bukan kepada anggota, tetapi benar-benar kepada Kristus supaya mereka bertumbuh. Kristuslah yang memberikan pertumbuhan. Ya, next. Ya, yang terakhir adalah praying. Nah, ini satu bagian yang sangat-sangat menjadi lubrikan, menjadi pelumas di dalam grup ini sehingga mereka sangat aktif atau sangat dekat gitu ya, yaitu saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, saling mendoakan agar Roh Kudus memberi kekuatan dari serangan musuh. Nah, ini doa selain menolong kita semuanya bisa fokus kepada Kristus, juga saudara ketika grup ini, nah ini saudara bisa buktikan ya, ketika grup ini itu benar-benar fokus kepada Kristus, maka setan tidak suka. Gangguan akan muncul di sana-sini. Entah yang satu sakit, yang satu berantem, yang satu ini, sensi, yang satu parno, dan lain-lain. Saudara, itu adalah gangguan serangan-serangan yang sengaja diberikan oleh setan supaya grup ini tidak lanjut. Nah, doa sangat berkuasa. Saudara minta kepada Roh Kudus untuk memberi kekuatan. Apakah masalah ada? Pasti, saya jamin. Kalau grup saudara nggak ada masalah, semuanya lancar-lancar, malah saya bertanya-tanya ya, ini grup benar-benar grup yang berfokus pada Kristus atau tidak. Kalau saudara berfokus pada Kristus, serangan pasti datang, saya jamin. Nah, tetapi ketika kita berdoa bersama dan minta kekuatan dari Tuhan, maka saudara akan dikuatkan dan justru masalah itu semakin mengakrabkan kelompok. Ya, next. Ini pertanyaan bagi kita semuanya ya. Memang kita belum mulai ya, tapi kita punya orientasi ke depan. What's next? Saudara, ini adalah training for trainers, bukan training untuk saudara memimpin PA saja, tapi bagaimana training ini menolong Anda untuk bisa memimpin, dan untuk selanjutnya Anda dapat juga menolong orang lain untuk memimpin, karena saudara juga nanti akan menjadi trainers. Jadi ingat ya, training ini bukan hanya untuk saudara, tapi bagaimana saudara menemukan orang lain untuk juga memimpin seperti saudara. Harapannya seperti itu, sehingga sharekan apa yang saudara bisa, yang saudara dapat, teladankan hidup saudara bagi orang lain, sehingga akan ada orang-orang lain yang akan saudara akan melahirkan orang lain yang akan menjadi pemimpin. Ya, saudara, di antara orang-orang yang saudara akan nanti pimpin, akan ada orang-orang yang menjadi sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang rindu untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, tangkap mereka, doakan mereka supaya mereka bisa melanjutkan apa yang juga saudara lakukan. Ya, seperti Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk cari orang yang bisa mengajar juga supaya mereka bisa mengajar orang lain lagi. Ya, kedua, langkah ke depan. Saudara melanjutkan kok ini kok 3? Sorry, salah. Kedua dulu, Tian. Mungkin next. Tidak apa-apa, ya sekalian. Oke. Ya, yang kedua, bagikan visi untuk mereplikasi anggota yang suka merenungkan firman Tuhan. Melahirkan orang-orang yang bisa menikmati firman Tuhan dan suka menikmati firman Tuhan dan terus akan membagikan kepada orang lain. Jadi saudara jangan bagikan cara PA-nya saja, tapi bagikan visi kenapa PA itu penting. Kemudian yang keempat, langkah ke depan adalah melanjutkan membedah kitab-kitab Alkitab yang lain. Saudara, nanti akan diumumkan oleh Nikos, Sabda atau Biblical Engagement akan membuka kelas bedah kitab yang lain, yaitu bedah kitab Yakobus. Nah, saudara, nanti setelah Rut selesai dan saudara akan ikut lagi kelompok bedah kitab Yakobus, lalu saudara juga bisa melanjutkan itu di kelompok saudara, ya. Dan kita rencananya setiap 2 bulan kita akan melakukan bedah kitab.
supaya ada waktu untuk saudara juga mengaplikasikan kepada grup-grup saudara, gitu ya. Ya, oke. Terima kasih, selamat melayani. Kiranya Tuhan terus menolong saudara, dan ingat kami semuanya akan mendampingi. Jadi kelompok kelompok grup T40 masih akan ada, dan saudara nanti saya akan tanyakan apa grup ini setelah training akan ditutup atau saudara lanjut, supaya kalau saudara ingin mendapatkan pendampingan masih bisa terus jalan. Tapi ini saudara, terserah saudara nanti ya.